Untuk deteksi dini sebenarnya bisa dilakukan setelah bayi baru lahir. Ada beberapa pemeriksaan yang memang sudah bisa dilakukan. Tetapi belum tentu penyakit ini akan langsung memberikan gejala setelah bayinya lahir. Bisa mungkin beriring dengan bertambahnya usia baru ada keluhan. Apa sih sebenarnya langkah lebih lanjut untuk bisa menangani penyakit itu? Nah, untuk cystic fibrosis itu sendiri apa nih dok yang harus dilakukan dok? Hai sahabat Mika, apa kabar? Kembali lagi di Bincang Sehat Mika. Di episode terbaru kali ini, saya Danar Gumilang menyapa teman-teman semua. Kita akan membahas mengenai cystic fibrosis. Apa itu cystic fibrosis? Mungkin teman-teman ingin tahu lebih lanjut. Hey, sudah hadir bersama dengan saya, Dr. Tomu Juliani, spesialis paru. Dr. Juli, apa kabar dokter? Baik, Mas. Luar biasa. Dokter, ini terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Kali ini kita akan membahas mengenai cystic fibrosis. Nama yang mungkin bikin kita tuh, apa sih ini sebenarnya? Jadi sebenarnya apa dok cystic fibrosis itu? Jadi cystic fibrosis adalah kelainan genetik yang terjadi pada beberapa organ. Seperti paru, sistem pencernaan, atau di tempat organ-organ yang lain. Yang kita bahas saat ini adalah yang di paru. Kelainan genetik ini menyebabkan lendir yang diproduksi pada saluran napas atau paru menjadi lebih kental, sehingga dia sulit dikeluarkan, terjadi akumulasi atau terkumpul. Kalau terkumpul bisa terjadi sumbatan dan juga bisa mengakibatkan mudah terjadi infeksi. Hal-hal tersebut yang bisa menyebabkan gejala pada pasien. Oke, dokter. Ini kalau tadi dokter sampaikan gitu ya mengenai cystic fibrosis yang bisa secara genetik, berarti kan datang dari orang tua gitu ya. Ini apakah selalu terdeteksi sejak awal kelahiran si bayi atau justru malah ini bisa terdeteksi saat bertambahnya usia, dok? Untuk deteksi dini sebenarnya bisa dilakukan setelah bayi baru lahir. Ada beberapa pemeriksaan yang memang sudah bisa dilakukan. Tetapi belum tentu penyakit ini akan langsung memberikan gejala setelah bayinya lahir. Bisa mungkin beriring dengan bertambahnya usia baru ada keluhan. Bila tidak dideteksi dari awal, mungkin baru akan terdeteksi pada saat penyakit ini sudah memberikan gejala. Oke, Dokter Juli tadi menyampaikan adanya keluhan. Ini sebenarnya keluhan atau gejala yang timbul bagi pasien cystic fibrosis itu tuh apa sih, dok? Tentunya tergantung dari organ yang dikenai ya, dan juga berat ringannya kelainan. Kalau di paru sama seperti penyakit paru lainnya, secara umum keluhannya berkaitan dengan pernapasan seperti batuk, sesak napas, atau ada nyeri dada. Tentunya hal-hal yang spesifik lain yang akan membedakannya dengan penyakit paru yang lain. Oke. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu ya dok ya, untuk mengetahui seberapa berat nih cystic fibrosis yang ada dalam tubuh pasien gitu ya dok. Nah dok, kalau bercerita mengenai penyakit gitu ya, tentunya kita sebagai seorang pasien ingin tahu apa sih sebenarnya langkah lebih lanjut untuk bisa menangani penyakit itu. Nah untuk cystic fibrosis itu sendiri apa nih dok yang harus dilakukan dok? Baik. Cystic fibrosis ini kelainan genetik artinya tidak bisa sembuh total. Kelainannya itu sendiri tidak bisa hilang. Tetapi kita dapat melakukan pengobatan secara kontinu untuk mengurangi keluhan. Tujuannya adalah untuk mencegah infeksi dan mengontrol infeksi bila sudah terjadi. Mencegah infeksi tentunya dengan cara salah satunya pemberian obat-obatan untuk mengurangi lendir yang kental atau mengencerkan lendir sehingga tidak terjadi akumulasi dan tidak membuat sumbatan. Kemudian menjaga supaya tubuh kita tetap terrehidrasi dengan baik supaya air dari dalam tubuh
terjaga baik dan lendir tidak menjadi kental. Yang lainnya seperti latihan fisis atau rehabilitasi paru untuk menjaga saluran napas kita dan memperkuat otot-otot pernapasan sehingga gejala-gejala yang terjadi berkaitan dengan pernapasan akan berkurang. Kemudian bila sudah ada infeksi, tentunya kita harus memberikan obat-obatan untuk mengatasi infeksi tersebut sesuai dengan kuman yang menyebabkan. Misalnya antibiotik bila terjadi infeksi bakteri atau anti jamur bila terjadi infeksi jamur pada saluran napas atau paru. Jadi memang sebenarnya yang harus dilakukan adalah pemeriksaan lebih lanjut itu sendiri. Dan untuk sahabat Mika yang mungkin merasakan, oh kok saya ngerasa ada gejala-gejala yang sudah disampaikan oleh Dokter Julie tadi, jangan cuma didiamkan dan harus bertemu dengan tenaga profesional untuk bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut ya Dokter Julie ya. Nah itu dia, luar biasa Dokter Julie, terima kasih banyak untuk perbincangannya kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Dokter Julie bisa bermanfaat untuk kita semua ya sahabat Mika. Dan kita pun juga ingin terus mengingatkan untuk sahabat Mika yang ingin berdiskusi, ingin bertanya seputar kesehatan, kami persilahkan untuk memberikan pertanyaannya di kolom komentar dalam channel ini. Sehat selalu untuk sahabat Mika, dan untuk itu saya Danar Gumilang bersama dengan Dr. Tomu Juliani, spesialis paru, pamit undur diri. Kita bertemu di episode-episode mendatang. Sampai jumpa! Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.